Kailangan kita. Please come. Sa bahay ng babaeng walang awa niyang minanipulas, mamatay. Ngayon. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang sedang duduk sendirian di tepi kolam. Di sini ia sedang gelisah menunggu suaminya yang belum juga pulang sampai larut malam. Wanita itu bernama Ani. Tak berapa lama suaminya terlihat pulang bersama sekretarisnya dalam kondisi mabuk berat. Ani pun segera membawa masuk suaminya ke dalam rumah. Kemudian ia kembali menemui sekretaris suaminya yang bernama Kristi. Di sini Kristi mengatakan kalau bosnya itu terlalu banyak minum di acara pesta sampai ia memuntahi dirinya. Namun Ani tak begitu saja percaya dengan omongan Kristi. Ia pun mencium bau bungkus susu Kristi yang telah dilepasnya karena terkena muntahan bosnya. Ternyata aroma itu sama dengan aroma baju suaminya yang terdapat noda lipstik dan rambut Kristi. Ditambah lagi Ani menemukan sebuah brosur di saku celana suaminya. Ternyata mereka berdua akan pergi ke Bali untuk mengurus pekerjaan. Ani pun segera menanyakan kepada suaminya tentang apa yang ditemukannya. Apakah benar ia akan pergi ke Bali dan dengan siapa ia akan pergi ke sana. Namun bukan jawaban yang Ani dapatkan. Di sini Albert malah menyosor bibir Ani dengan begitu mesranya. Seketika Ani pun terlena dan lupa segalanya. Lalu Albert pun segera merudal Ani. Di hari berikutnya terlihat Ani yang telah tiba di Bali guna menguntit Albert. Namun di sini Ani belum juga menemukan Albert. Di saat Ani mencoba merilekskan pikirannya di sebuah resort, di sana ia malah bertemu dengan seorang pria ganteng. Di sini Ani terlihat terpesona dengan ketampanan pria itu. Ditambah lagi pria itu terdengar mengagumi kecantikan Ani. Ani yang mendengar itu pun terlihat salah tingkah dengan sendirinya. Di malam harinya terlihat Ani yang menelpon Albert. Di sini Ani dibuat kaget karena bukan Albert yang menerima telepon darinya, namun malah suara Kristi yang terdengar di sana. Ani pun terlihat semakin curiga kalau Albert ada main dengan Kristi. Untuk menghibur diri, ia pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Tak diduga, di sana Ani kembali bertemu dengan pria asing itu. Ternyata pria itu adalah seorang guide di tempat itu. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Ani. Ternyata pria itu bernama Elmer. Di sini Ani terlihat tersipu malu kepada Elmer. Entah kenapa, di sini Ani mengaku bernama Jewel. Kemudian Elmer pun segera mengajak Ani menikmati malam di Bali. Sampai pada akhirnya mereka pun singgah di sebuah resort dan menikmati beberapa botol bir. Karena sudah sedikit mabuk, Ani pun mengatakan tujuannya ke Bali untuk menguntit suaminya yang dicurigai berselingkuh dengan sekretarisnya. Tak disangka, di sini Elmer menawarkan diri untuk membantu Ani menemukan bukti itu. Kemudian mereka pun lanjut minum bir sampai puas. Dan pada akhirnya mereka pun lanjut beradu onderdil sampai pagi. Kaya't saan pa ba mauuwi ang... Di pagi harinya terlihat Ani yang terbangun dari tidurnya. Di sini Ani merasa terkejut mengapa ia tidur bersama Elmer. Tapi Elmer mengatakan bahwa semua ini hanya karena semalam mereka sudah mabuk. Kemudian ia segera pergi dari sana. Di sini Ani terlihat menyesali perbuatannya karena ia pun merasa telah berselingkuh. Kemudian Ani segera menghubungi Albert dan ingin mengkonfirmasi tentang hubungannya dengan Kristi. Namun setelah mendengar suara Albert, ia pun urung menanyakannya. Malahan ia mendesah-desah dan memancing Albert. Albert pun menanggapi Ani dengan membalas desahannya. Di sini Ani malah semakin menjadi-jadi dan mengobok-obok apem tipisnya. Tak diduga, tiba-tiba Elmer muncul di sana. Melihat Ani sedang menggeliat sendirian, Elmer pun langsung menerkam Ani dan menikmatinya. Sampai di malam harinya terlihat Elmer yang membawa kabar bahagia kepada Ani. Di sini ia mengatakan bahwa suaminya tidak berselingkuh dan tidak bersama wanita lain. Namun ekspresi Ani terlihat begitu kecewa mendengar kabar itu. Lalu ia mengatakan akan kembali ke negaranya esok pagi. Tapi Elmer meminta Ani untuk sekali lagi mengajaknya jalan-jalan menikmati Pulau Bali. Ani pun menuruti permintaan Elmer untuk terakhir kalinya. Maganda dun, promise. Yeah, I guess.
Esok paginya terlihat Ani dan Elmer yang sedang berjalan-jalan menikmati Pulau Bali. Di sini Ani terlihat begitu bahagia menikmati suasana terakhir bersama Elmer. Sampai pada malam harinya Elmer mengucapkan salam perpisahan kepada Ani. Di sini Ani pun berkata bahwa namanya bukan Jewel melainkan Ani. Elmer pun tak terlalu mempermasalahkan kebohongan Ani. Lalu ia pun segera beranjak dari sana. Tapi tiba-tiba Ani menariknya dan kembali memberikan jatah hangat-hangat sebagai salam perpisahan. Di pagi harinya terlihat Ani yang terbangun dari tidurnya, namun di sana ia sudah tidak melihat keberadaan Elmer. Di saat yang sama handphone Ani berdering, ternyata Albert menghubungi Ani. Di sini Albert menanyakan tentang keadaan Ani. Tapi tanpa sepengetahuan Ani ternyata Albert sedang bersama Christy untuk memenuhi hasratnya. Sampai di malam harinya terlihat Albert yang menemui seseorang yang misterius. Di sana orang itu memberikan sebuah amplop kepada Albert. Setelah Albert membukanya, ia terlihat begitu sedih dan kecewa. Entah apa isi amplop itu hingga membuat Albert tak berdaya. Esok paginya terlihat Albert yang telah kembali ke rumah. Di sana ia terlihat begitu bersemangat ingin segera bertemu dengan Ani. Tak berapa lama Ani pun keluar menemuinya. Tanpa banyak bicara, Albert pun langsung menerkam Ani dan merudalnya. Setelahnya mereka berdua pun pergi ke sebuah resto untuk menikmati waktu berdua. Tapi tak diduga, tanpa sepengetahuan Albert, Ani melihat Christy dan Elmer yang sedang mengawasi mereka. Ani pun berpura-pura pergi ke toilet. Di sana Ani terlihat begitu gelisah. Ia takut jika Elmer memberitahukan Albert tentang apa yang pernah mereka lakukan. Di saat Ani keluar dari sana, tak disangka Elmer sudah berada di sana. Di sana Elmer mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah rencana Christy. Ani pun terlihat semakin marah kepada Elmer. Tapi dengan sedikit memaksa Elmer tetap berusaha meminta maaf kepada Ani atas semua yang telah terjadi. Karena saat ini hanya itu yang bisa ia lakukan. Anong ginagawa mo? Steve. Pinano lang na magkasama tayo. Lumayas. Sorry. Di malam harinya terlihat Elmer dan Christy yang sedang melakukan anget-anget. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang begitu keras. Elmer pun segera mengambil pistol dan mengeceknya. Ternyata di sana terdapat dua orang penagih hutang. Elmer pun terlihat begitu ketakutan. Lalu Christy mengatakan akan membayar hutang itu bulan depan. Di sini baru diketahui ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri. Dan semua yang terjadi antara Elmer dan Ani adalah rencana mereka untuk menghancurkan hubungan Albert dan Ani agar Christy bisa masuk ke kehidupan Ani dan menggantikan posisi Ani. Semua itu mereka lakukan untuk mendapatkan harta Albert. Dan ternyata orang misterius yang memberikan amplop kepada Albert adalah Elmer. Di sana ia memberikan foto Albert saat bersama Christy dan mengingatkan Albert untuk tidak menyia-nyiakan Ani, wanita yang begitu mencintainya. Ternyata Elmer tidak mengikuti rencana jahat Christy. Ia malah merasa kasihan kepada Ani dan selalu menutupi hubungan Albert dan Christy. Sepertinya Elmer mulai jatuh hati kepada Ani. Di hari berikutnya terlihat Elmer yang sedang termenung sendirian. Di sini ia merasa bingung dalam mengambil keputusan antara menyerahkan fotonya bersama Ani kepada Albert atau membuangnya. Karena ia selalu teringat saat-saat bahagia bersama Ani dan tidak ingin menghancurkan kehidupan Ani. Akhirnya dengan terpaksa ia pun mengagalkan rencana Christy dan membuang foto-foto itu. Sesampai di rumah Elmer mengatakan bahwa foto-fotonya bersama Ani telah rusak. Di sini Christy merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan Elmer. Ia pun terlihat begitu marah kepada Elmer dan tak henti-hentinya memaki Elmer. Tapi kemarahan Christy dapat diredakan oleh Elmer dengan begitu mudahnya. Hanya dengan memencet tombol on off di dadanya, Christy langsung menggeliat dan siap menerima rudal Elmer. Sampai di malam harinya ketika Elmer sedang sibuk dengan komputernya, Christy kembali meminta Elmer untuk merayu Ani dan melanjutkan rencana mereka. Tapi tak diduga, di sini dengan tegas Elmer menolak permintaan Christy. Sontak saja Christy kembali marah kepada Elmer. Tapi tak berapa lama Christy pun meminta maaf kepada Elmer karena ia begitu mencintai Elmer dan tak ingin kehilangan Elmer. Alam mo,
Di hari berikutnya terlihat Elmer yang sedang sibuk dengan komputernya. Di saat yang sama tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata Annie mengirim pesan kepadanya. Di sana Annie meminta Elmer untuk datang ke rumahnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun Elmer segera mendatangi Annie di rumahnya. Sampai di sana ia melihat Annie yang sedang sendirian menunggunya. Tanpa banyak bicara, Annie langsung menyosor bibir Elmer dengan penuh semangat. Elmer pun segera merudal Annie dengan begitu nikmatnya. Setelahnya terlihat Elmer yang telah kembali ke rumahnya. Ternyata di sana Christy sudah menunggu Elmer dan meminta jatah anget-anget kepadanya. Dengan penuh gairah, Christy langsung menerkam Elmer dan Elmer pun kembali memainkan rudalnya dan mencapik-capik apem Christy. Di tengah permainan, tiba-tiba Christy teringat saat ia diperkaos oleh teman sekolahnya dulu. Namun semua orang tak ada yang mempercayai kata-katanya karena si pelaku adalah orang terpandang di sekolah itu. Dari sini, Christy bertekad untuk menjadi orang kaya agar ia tak lagi dipandang rendah oleh semua orang. Dan perkenalannya dengan Albert adalah awal dari rencana Christy. Di hari berikutnya terlihat Christy yang telah kembali ke kantor. Seperti biasa, di sana ia selalu merayu Albert untuk merudalnya. Tapi di sini Albert mulai menolak permintaan Christy karena ia berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Annie. Namun Christy tak bisa menerima keputusan Albert. Akhirnya Christy pun memberitahukan tentang perselingkuhan Annie dengan Elmer. Tapi sialnya di sini Albert tak mempercayai perkataan Christy dan segera pergi meninggalkannya begitu saja. Di malam harinya terlihat Christy yang hendak membereskan pakaian Elmer. Di sana ia melihat noda lipstik di baju Elmer dan tak sampai di situ. Ia juga membaca pesan Annie yang meminta Elmer datang ke rumahnya malam ini. Seketika Christy pun merasa terbakar cemburu. Kemudian ia mengambil sebuah pistol dan mengarahkannya kepada Elmer. Namun niat itu ia urungkan karena ia begitu mencintai Elmer dan tak ingin kehilangannya. Tak berapa lama terlihat Elmer yang berpamitan keluar rumah kepada Christy. Namun tanpa Elmer sadari Christy sudah mengetahui bahwa ia akan pergi ke rumah Annie. Tanpa sepengetahuan Elmer ternyata Christy mengikutinya. Sampai di sana Christy pun segera masuk ke rumah Annie dengan membawa sebuah pistol dan entah apa yang terjadi di dalam sana. Tak berapa lama terlihat Christy yang telah mengapung di kolam renang dengan kepala penuh darah. Di sana terlihat juga Elmer dan Albert yang tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan film pun tamat, ending yang sungguh tidak jelas.